Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jaziri dalam Bincang Bisnis volume 23. Baik, sore ini kita akan menyajikan bincang bisnis yang spesial. Karena mulai sore ini dan minggu-minggu selanjutnya kita akan menampilkan merek-merek yang terpilih sebagai The Most Promising Brand 2020. Merek-merek yang terpilih sebagai The Most Promising Brand adalah merek yang terpilih berdasarkan hasil riset terkini redaksi majalah Franchise Indonesia terhitung mulai bulan April hingga bulan Juni. Merek-merek yang terpilih sebagai the Most Promising Brand adalah merek-merek yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu. Antara lain adalah merek ini terbukti mempunyai keunggulan dari segi konsep bisnis. Yang kedua, merek ini adalah merek-merek yang mempunyai produk dan jasa yang menarik dan profitable. Dan yang ketiga, merek ini secara konsisten mampu melakukan branding dan kampanye setiap tahunnya. Dan yang penting adalah merek-merek yang terpilih sebagai The Most Promising Brand adalah merek-merek yang mampu bertahan di tengah pandemi saat ini. Sehingga merek ini bisa dijadikan atau layak dijadikan investasi bagi calon investor maupun calon franchisee. Nah, salah satu merek yang masuk dalam The Most Promising Brand adalah Depo Air Minum Biru. Merek ini terpilih, hampir setiap tahun merek ini terpilih, mengingat reputasinya yang cukup cemerlang di industri franchise. Dari segi merek, Biru adalah merek paling kuat dan sudah dikenal di industri franchise. Dari segi jumlah, merek ini juga mampu mendominasi sektor usaha waralaba untuk kategori air minum isi ulang. Dan dari segi reputasi, merek ini juga sudah memiliki penghargaan yang cukup banyak. Dan dari segi profitable, merek ini juga sudah teruji waktu. Artinya kalau kita lihat jarang ada gerai-gerai Biru yang tutup ya. Makanya layak dijadikan sebagai pilihan investasi untuk tahun ini. Baik, kita langsung saja undang Pak Yance Wongso, founder Air Minum Biru. Ya, kita tunggu Pak Yance tampil bersama kita. Ya, selamat sore Pak Yance. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Jaziri, apa kabar? Sudah baik? Ketemu lagi di udara nih ya. Baik Pak. Selamat sore semua pemirsa. Oke. Sesi hari ini ya bersama dengan majalah Franchise dan Pak Jaziri dan saya Yance Wongso. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada merek waralaba Depo Air Minum Biru yang terpilih kembali sebagai The Most Promising Brand 2020 ya Pak. Terima kasih Pak. Ini saya dapat ini dari sebagai penghargaan ya Depo Air Minum Biru dengan Biru selalu terpilih The Most Promising Brand ya Pak. Iya Pak. Karena brand selalu menjadi fokus daripada saya pribadi dan perusahaan, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kita sore ini mau berbincang-bincang bagaimana Biru ini Bapak dirikan hingga menjadi brand besar, menjadi merek yang memiliki reputasi sangat baik di industri franchise, sehingga terus bersaing hingga bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, Pak ya. Bisa cerita Pak, bagaimana Bapak memulai bisnis ini? Awalnya bagaimana nih Pak?
Iya, Biru tahun 2020 ini bulan 5 kemarin ya, setelah melewati usia 18 tahun sebetulnya. Ya, kita memulai usaha ini tahun 2002 di Surabaya, karena memang depo air minum ini adalah usaha yang berasal dari kota Surabaya. Karena itu kita tetap sekarang punya headquarter atau kantor pusat kita juga di Surabaya. Usaha itu 2002 sebagai usaha yang sendiri aja, satu outlet yang kita dirikan di Darmo Kali 50, tapi pikiran kita memang sudah menyiapkannya untuk franchise. Tapi memang namanya suatu konsep kan perlu diuji dulu apakah ini layak untuk di-franchise-kan. Jadi itu yang kita lalu jalankan dari 1 gerai menjadi 2 gerai, 3 gerai, 4 gerai. Sementara itu ada satu prototipe franchise yang kita kembangkan tahun 2003, ada partner satu yang mau membuka franchise Biru. Waktu itu belum bentuk franchise ya, baru kemitraan begitu. Di Jakarta, di Tanjung Priok ya. Kebetulan itu adalah adik saya sendiri yang atas inisiatif dia ingin memulai usaha depo air minum. Dan beliau, Pak Funadi, juga berkembang menjadi gerai yang kedua, gerai yang ketiga. Kita memfranchise-kan usaha depo air minum ini mulai tahun 2006, Pak. Jadi 4 tahun setelah kita memulai usaha ini sebagai own outlet dan juga prototype franchise yang pertama. Begitu Pak Jasir. Jadi di masa pandemi saat ini Biru tetap ekspansi ya Pak ya. Bahkan baru-baru ini sudah menembus 500 gerai Pak ya. Baru saja disyukuri nih. Iya Bapak. Iya Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian juga pemirsa dan Pak Sasiri, memang secara kebetulan kita tahun 2019 itu mencanangkan satu program percepatan pertumbuhan di franchise depo air minum Biru, yang pada waktu itu kita berkisar sekitar 300-an gerai. Kita canangkan untuk bertumbuh dalam 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2028 mencapai 2.500 gerai. Dan tahun 2019 sebagai tahun perdana itu kita bisa mencapai penjualan 119 tambahan gerai baru, sehingga itu menjadikan kita bisa memenuhi target yang kita tentukan waktu itu 100 gerai dalam tahun 2019. Dan tahun 2020 ini sebetulnya kita targetkan untuk mencapai 137 gerai sebagai bagian daripada percepatan pertumbuhan itu. Memang lalu tidak disangka dan memang tidak ada yang menduga juga, walaupun saya sudah waktu itu berada di Amerika dan pada waktu itu start di sana juga dikatakan ada pandemi ya, corona. Saya masih kembali ke Indonesia, belum diumumkan juga sebagai satu bencana kesehatan di tanah air, tapi tidak lama kemudian bulan Maret dikatakan bahwa Indonesia juga mengalami pandemi itu dan dampaknya kita rasakan bahkan sampai saat ini ya Pak ya. Suatu perubahan yang besar sekali dari bencana pandemi ini, tetapi kita yang di usaha franchise sebetulnya merupakan satu usaha yang sudah teruji harusnya dengan season-season daripada bisnis. Selama 4 tahun kita menjalankan usaha, tentu ada up and down-nya dan ada perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi dan kita harus jalankan. Dan utamanya untuk usaha franchise itu memang harus keep on learning, tidak bisa berhenti untuk belajar. Tetapi memang perubahan di era pandemi ini demikian masif, Pak. Jadi kalau kita katakan itu orang di akademisi mengatakan ini dalam kondisi yang VUCA. VUCA itu kondisi yang bergejolak, yang betul-betul tidak dapat diprediksi, kompleks atau rumit, keterkaitannya tidak terlalu jelas juga, jadi ambiguitinya tinggi gitu Pak. Jadi ini memang kondisi tingkat kesulitan yang paling tinggi dalam menjalankan bisnis yang kita alami sampai saat ini Pak. Apakah Biru terdampak? Saya kira tidak ada usaha, tidak ada seseorang pun yang tidak terdampak sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Biru saja ya Pak ya. Cuma dampaknya kalau kita amati dari data, pada waktu awal itu memang risiko besar sekali Pak, besar sekali. Kita waktu itu khawatir apakah Biru ini bisa tetap buka, itu yang paling utama. Apakah kantor bisa tetap beroperasi. Dan kita berada di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada waktu itu kita lihat pemerintah-pemerintah yang lain mempunyai banyak langkah-langkah yang mereka tentukan sendiri, dan Indonesia kita nggak tahu langkah apa yang akan ditentukan. Apakah akan lockdown sehingga kita usaha tidak bisa jalan dan sebagainya, apakah akhirnya ditentukan PSBB ya. Tapi dari kebijakan pemerintah yang telah kita lalui bersama Pak, boleh kita sampaikan bahwa depo air minum Biru ini sejak Maret, April, Mei itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa secara gerai.
Jadi jumlah penjualan itu meningkat dari 31% sampai 48%, Pak. Tapi dari sisi franchise-nya, usaha franchise kita, memang jadi kita kesulitan untuk bertemu dengan calon-calon franchisee, sehingga mengakibatkan calon-calon franchisee yang baru untuk membuka gerai biru yang baru, itu akan menurun, Pak, di bulan-bulan itu. Tapi kemudian kita belajar kembali, juga membaca dan memperhatikan apa perkembangan daripada teknologi dan bagaimana orang mensiasati situasi ini berdasarkan kompetensi kita yang ada. Kemudian kita temukan cara pemasaran franchise dengan menggunakan Zoom meeting, Mbak. Disitulah kita mulai dengan Zoom meeting pertama, kedua, ketiga, kita merubah semua format apa yang bisa kita lakukan, misalnya di expo, kemudian kita di bincang bisnis di hotel-hotel, biasanya kita pasang iklan juga, majalah info franchise dan sebagainya, yang juga mengalami kesulitan yang sama dalam masa pandemi ini. Dan kita katakan bahwa dengan teknologi itu kita masih mendapatkan audiens yang cukup dan masih mendapatkan kemajuan daripada franchise kita, sehingga kita katakan tahun ini kita masih bisa optimis untuk mencapai target kita yang 137 outlet itu, Pak. Pak, nampaknya sinyalnya rada pecah ya, Pak ya. Mungkin agak digeser-geser supaya dapat sinyal yang baik, Pak. Gambarnya, oh, sinyalnya agak kurang baik ya. Suara udah oke, Pak, cuman gambarnya masih buram, Pak. Oke, coba kita mintakan IT kita enak, Pak, ya, nanti ya membantu. Iya, ini memang zaman sekarang berebut sinyal, Pak ya. Oke, mudah-mudahan, iya. Tapi masa pandemi ini sudah tetap ekspansi, Pak ya. Udah berapa gerai didirikan, Pak, di masa pandemi saat ini, Pak? Iya, kita saat ini bulan lalu ya, bulan Agustus kita merayakan atau berpesta lah ya di dalam internal kita maupun juga melibatkan franchisee untuk pencapaian 500 gerai kita. Ya, itu merupakan satu tonggak, satu benchmark, Pak, yang kita syukurin. Kita adakan misa kudus komuni di gereja dan kita juga merayakan di kantor gitu ya, walaupun dengan protokoler kesehatan yang tetap kita jaga. Cukup meriah dan cukup menggembirakan kita dan merupakan satu yang betul-betul rasa syukur yang besar sekali kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi ini saya katakan semua keahlian kita, semua kepintaran maupun pembelajaran kita itu semuanya dinaungi oleh satu, Pak, yaitu kehendak Tuhan ya. Jadi itu kita betul-betul bergantung kepada Tuhan atas segala apa yang kita dapatkan dalam situasi pandemi ini, Pak. Porsi doa di kantor maupun juga pribadi, tentu kita harus selalu lebih mendekat kepada Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan, Pak. Jadi tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oke, Pak. Pak Yance juga sangat konsisten yang melakukan branding sehingga merek biru tetap dikenal dan semakin kuat tiap tahunnya, Pak. Cara branding apa, Pak, yang Bapak lakukan untuk membesarkan merek biru, Pak, hingga menjadi market leader nih, Pak? Ya, air minum itu memang kan satu industri yang memang unik ya, Pak. Kalau kita katakan bahwa air putih apakah semuanya sama, akan sulit sekali membedakan satu kualitas air putih dengan air putih yang lain, apalagi kalau itu merupakan satu yang dari sumber air yang kurang lebihnya sama, Pak, atau cara proses produksinya yang kurang lebih sama. Memang ada beberapa teknologi yang bisa membedakan rasa daripada air. Tapi kalau itu sumber airnya kurang lebih sama seperti itu, sulit sekali membedakan kualitas air. Dan yang paling utama dari membedakan air itu yang dikenal masyarakat adalah merek. Karena itu kita memang berfokus pada pembangunan merek, Pak. Dan itu kita investasikan banyak untuk membangun merek. Utamanya merek itu bukan hanya sebagai satu yang ditampilkan namanya begitu ya, tapi pengalamannya bagaimana, pengalaman dari customer bagaimana selama menikmati pelayanan kita di gerai,
produk quality kita bagaimana, apakah konsisten baik, dan itu merupakan satu kerja keras yang luar biasa dari tim kita semua. Saya bersyukur mempunyai tim-tim yang luar biasa di gerai, di kantor, para franchisee, vendor kita yang menjaga terus konsistensi daripada kualitas air minum biru. Dan untuk upaya-upaya yang aktif, promosi-promosi maupun juga dari sisi sekarang ini banyak sekali menggunakan media-media pemasaran yang sifatnya online ya Pak ya, apakah dari media sosial, website kita, itu semua kita jaga supaya juga performance daripada brand itu tetap melayani pelanggannya dengan baik dan mengkomunikasikan sesuatu apa yang kita punya secara konten, bahwa biru itu adalah air minum yang berkualitas terbaik dengan harga yang terbaik. Ini adalah kombinasi yang unik yang tidak dimiliki oleh air minum yang lain, yaitu kualitas dan harga sekaligus baik. Itu yang mungkin tadi menjawab pertanyaan, apa sih konsep biru yang paling dominan? Itu kita yang terbaik di sana Pak, untuk kategori air minum dengan value, artinya kualitas sekaligus harga yang terbaik. Oke, jadi kualitas dan harga terbaik yang selama ini menjadi kunci ya keberhasilan produk dan jasa biru ya Pak ya? Ya, dan itu merupakan segmen yang belum ada Pak yang mengisinya. Memang juga tidak gampang, karena kan banyak kan orang katakan barang yang kualitasnya tinggi tentu harganya kan ikut tinggi juga. Dan bahkan banyak masyarakat yang mengatakan oh kalau nggak tahu tentang kualitasnya lihat harganya saja. Kalau yang lebih tinggi pasti lebih tinggi kualitasnya harganya begitu. Itu adalah satu pandangan masyarakat. Tapi kita mengenal sebetulnya tidak seperti itu dalam arti kualitas ya Pak, karena ada kualitas kalau diimbangi dengan harga yang rendah itu bisa, dan itu memang tidak mudah melakukannya karena kita berjuang di dua front quality dan front harga. Jadi untuk mendapatkan quality kadang-kadang diperlukan peningkatan daripada investasi atau peningkatan daripada kualitas yang tentu saja menghendaki harga yang lebih tinggi. Tapi air minum ini merupakan satu bisnis yang unik Pak, karena yang kita capai di dalam air minum ini kita tidak mengatakan bahwa harganya mahal karena kualitasnya tinggi, tapi kita bisa mempertahankan harganya tetap murah. Karena apa? Karena volume untuk penjualan air minum ini bisa besar Pak. Jadi kita menjual dalam volume yang besar, dan itulah menjadi tujuan daripada usaha biru Pak. Sehingga mendapatkan kualitasnya tetap baik, harganya bisa murah karena volumenya yang dijual itu banyak. Itu Pak yang menjadi kuncinya. Nah, tadi Bapak cerita pasar ini kan sangat besar ya Pak ya, pasarnya. Banyak pemain juga yang apa namanya masuk di kategori ini. Tapi kenapa di sektor waralaba Pak, cuma merek biru nih yang nampaknya terkuat ya, dominan di sektor waralaba nih? Apa memang sulit sekali Pak masuk industri waralaba untuk sektor waralaba air minum biru Pak? Yang tadi saya katakan konsep biru itu memang tidak mudah untuk ditiru Pak, karena memang produk dan kualitas yang terbaik sekaligus harga yang paling murah. Itu kita betul-betul stretch out, betul-betul ditarik dari dua sisi yang tidak mudah orang untuk bisa mendapatkannya. Misalkan kita untuk kualitas kita jalankan dengan misalkan teknologi yang 100% ozon. Itu merupakan satu teknologi yang kita belajar dan kita temukan sebagai satu keunikan daripada biru, yang kita mengacu pada teknologi dari yang dipakai oleh pabrikan air minum, sehingga menjadikan kualitas air minum biru setara dengan pabrikan. Ini yang menjadi satu kunci bahwa kita confident, dan kita juga cobakan selama ini, selama 18 tahun ini kita sudah jual kurang lebih 180 juta galon Pak, atau 3,4 miliar liter air yang dicoba oleh konsumen dan diketahui bahwa kualitasnya consistently bagus dan bisa pairing Pak dengan pabrikan Pak. Mengenai hal harga, kita mempunyai pemikiran juga sebetulnya bahwa harga itu sebetulnya murahnya bukan dengan mengurangkan kualitas airnya, tetapi kita melihat bahwa yang dibeli oleh pelanggan itu adalah air Pak. Tetapi ada komponen-komponen harga di air minum yang kemasan ataupun air minum yang biasa kita nikmati di restoran misalkan, itu mungkin adalah kemasannya, kemudian adanya biaya distribusi yang berlapis-lapis, misalkan biaya transportasinya dan sebagainya.
Itu yang menyebabkan ongkosnya jadi mahal. Kalau di restoran ada biaya tempatnya, kita duduk yang nyaman dan sebagainya, tentu harus membayar untuk biaya tempatnya, dan pelayanan daripada pelayan-pelayan restoran itu tentu saja juga menambahkan nilai ongkos daripada yang kita nikmati sebagai air putih di restoran tersebut. Jadi itu adalah suatu yang kewajaran. Dan disitulah kita di Biru memangkas semua biaya yang tidak diperlukan oleh konsumen, hanya konsentrasi pada air minumnya saja yang terbaik dan harga yang paling murah. Sehingga kita di Biru juga tidak melakukan pengiriman kepada pelanggan yang datang ke tempat kami membawa botolnya mereka sendiri yang kita sterilisasikan, kita bersihkan, kita isi dengan air curah, air minum Biru yang siap minum. Kemudian kita juga bersihkan botolnya, pastikan untuk steril, kita kemas, dan kemudian kita bantu mereka untuk mengangkat ke kendaraannya, sehingga pelayanan kita terbatas sampai di sana, dan harga yang bisa kita hemat dari situ kita teruskan langsung kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga merasakan, harganya murah banget ya. Sekarang range kita berkisar sekitar 5.000 sampai 7.000 rupiah per botol galon 19 liter, Pak. Jadi sangat murah sebetulnya. Itu adalah air yang termurah dengan kualitas yang terbaik, Pak. Iya. Oke, jadi teknologi ozon itu salah satu yang menjadi unique selling point-nya, Pak ya, produk Biru. Apakah memang cuma Biru yang mempunyai teknologi itu, Pak? Sebetulnya teknologi itu adalah satu yang teknologi itu adalah satu yang membantu kita, Pak. Sebetulnya kualitas air minum itu di mana-mana kan banyak yang bagus juga ya. Tapi kalau untuk depo air minum itu yang belum ditemukan, dan kita lalu yang memulai untuk menggunakan teknologi 100% ozon, dan itu kita sudah dokumentasikan di rekor Muri, Pak, sebagai yang pertama kalinya menggunakan teknologi 100% ozon. Dan yang utama kita tekankan adalah 100% ozon, artinya kita betul-betul menggunakan kapasitas mesin yang full, sehingga menjadikan kualitasnya juga full dari sisi kualitinya, Pak. Itu yang membedakan Biru, dan itu merupakan satu temuan aplikasi kita, sehingga sampai saat ini pun kita masih mempertahankan keunikan kita di teknologi itu. Tapi itu adalah awal dan mungkin sebagian daripada keunikan Biru. Kalau kita lihat bagaimana 500 gerai dan 193 franchisee kita mengembangkan usaha Biru, dan mereka begitu senang ya, Pak, sampai kalau catatan kita itu sekitar 33% atau sepertiga daripada franchisee kita itu punya lebih daripada satu gerai, Pak. Artinya mereka menduplikasi gerai paling mereka. banyak punya berapa gerai? Bahkan ada satu franchisee yang mempunyai 40 outlet, Pak. Ya, 40 outlet ada satu franchisee punya 40. Ya, kurang lebih separuhnya itu lebih dari 2 outlet, Pak. Jadi merupakan satu yang baik buat saya, bahwa mereka ada punya kepuasan dan kesuksesan, Pak, sehingga mereka bisa menduplikasi. Dan memang itu menjadi tujuan kita menjalankan franchise. Yang saya senang dari franchise ini kan bahwa ini adalah usaha yang bisa berbagi, Pak. Usaha yang kemasyarakatan. Artinya kita tidak berbenturan dengan satu usaha yang biasanya itu berkompetisi hard sell ya, Pak ya, saling kamu sukses atau kamu gagal begitu. Jadi kayak bahwa sukses itu tidak bisa bersama-sama gitu loh. Kalau di franchise ini kan kita mengatakan bahwa ayo kita sukses sama-sama. Dan ini adalah format platform yang terbuka untuk semua yang mau bergabung dengan Biru, siapapun bisa. Tapi tentu saja melalui satu prosedur, karena memang usaha ini membutuhkan satu karakter tertentu, satu pendekatan tertentu, dan apakah yang bersangkutan juga senang menjalankannya sesuai dengan apa yang kita rumuskan, ya, Pak, karena tidak semua orang kan cocok dengan satu usaha. Itu saja. Tapi pada hakikatnya kan usaha franchise ini tersedia kepada semua masyarakat yang ingin bergabung. Dan itu yang buat saya menjadikan usaha ini sebagai usaha yang tidak berkompetisi sebetulnya, tetapi yang berkolaborasi. Ayo kita satukan kekuatan kita dengan sistemasi yang baik. Betul, Bapak. Berkolaborasi, kita kan berpartner dengan para franchisee sebetulnya. Jadi usaha franchise ini kalau boleh saya katakan adalah usaha partnership, Pak. Betul. Kalau dikatakan, Pak ya, saya sekarang ngurusin gerai. Saya sekarang tidak ngurusin gerai, Pak. Saya mengurusi franchisee kita atau partnership kita yang sejumlah 193 dan terus berkembang ini. Partner kita banyak, Pak. Jadi tentu saja kita harus memastikan bahwa semuanya baik dan semuanya sukses dan semuanya
senang dan happy dengan pencapaian daripada kinerja Oke. usahanya, Pak. Jadi salah satu yang paling sederhana dilihatnya kalau franchise sukses itu franchise-nya happy ya, Pak ya? Ya, Apa, Pak? salah satu Boleh yang diulangin? franchise Mohon yang maaf. sukses itu franchise sukses itu paling sederhana dilihat adalah franchise-nya yang happy, Pak ya. Rata-rata sudah menguntungkan, punya yang lebih ya, Pak ya. Oh iya, Pak. Ya, dan itu yang membuat saya sangat-sangat bersyukur, Pak, karena catatan kita 18 tahun itu tidak ada raport merah, Pak. Artinya kita tidak ada satu Jadi artinya perselisihan belum dengan ada yang satu tutup, Pak. Apa franchisee gimana, yang Pak? Bagaimana? merugi dan sebagainya. Ya, karena kita sudah melewati waktu jangka waktu franchise kita yang 10 tahun. Waktu kontrak kita itu 10 tahun, Pak. Jadi kalau kita tahun 2006 mulai franchise kita yang pertama, pada tahun 2016 itu sudah ada yang melewati 10 tahun jangka waktu waralaba kita dan ada pembaruan perjanjian waralaba. Di situ ada berbagai penyebab toko itu bisa tutup, bisa karena kontrak lokasi lalu tidak bisa melanjutkan kontraknya, ada yang pindah domisili ke luar pulau dan sebagainya, ada yang ke luar negeri, ya, ada yang memang mengalami kesulitan karena usaha dia yang lain sehingga lokasinya disita oleh bank dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai untuk usaha biru. Tapi betul-betul yang pindah usaha dari biru kemudian dipakai untuk yang lainnya juga ada, Pak, satu orang ya. Tapi secara umum tidak ada yang alasan yang negatif, saya kira nggak ada. Yang saya rapor merah itu nggak ada. Jadi hal-hal yang natural saja yang bisa terjadi. Iya. Karena lokasinya adalah warisan sehingga setelah 10 tahun para pemilik yang banyak itu memutuskan untuk membaginya dan sebagainya. Itu adalah satu-satu yang natural terjadi. Tapi itu terjadi setelah 10 tahun usaha franchise biru di lokasi tersebut, Pak. Itu yang kita sangat-sangat syukurin, Pak. Dan memang menjadi konsentrasi kita untuk menjadikan franchise itu happy. Iya, bisa diperbaiki nggak supaya lebih enak lagi nih, Pak? Nggak apa-apa, kita santai aja. Masih panjang waktunya mungkin. Ya, di sambil jalan nggak apa-apa, Pak, karena memang sinyalnya. Biasanya sih ini kuat sekali karena kita sudah pakai saluran Atau khusus. keluar dulu saya, boleh. Pakai HP apa pakai laptop, Pak, ini, Pak? Nah, gimana itu? Live-nya pakai HP atau pakai laptop, Pak? Pakai HP, Pak. Pakai wifi juga, Pak ya? Oke, kalau sudah oke kita lanjutkan ya, Pak. Kita Sebentar tunggu ya, Pak, sampai ya. sinyalnya Biar diselesaikan bagus, tadi, ya. supaya enak. Karena waktu masih panjang, Pak, tenang aja. Iya, Pak, mohon maaf ya. Betul, saya keluar dulu, nanti saya undang lagi, Pak. Bagaimana? Ya, sambil menunggu sinyal yang membaik, ya saya umumkan lagi bahwa pekan ke depan bincang bisnis kita akan menampilkan merek-merek yang terpilih sebagai The Most Promising Brand 2020. Jadi simak terus bincang bisnis kita, jangan lewatkan. Dari merek-merek yang kita sajikan mudah-mudahan menjadi peluang menarik untuk dijadikan investasi baik di masa pandemi maupun pasca pandemi. Karena merek-merek yang terpilih sebagai the most promising brand ini adalah merek-merek yang bertahan di tengah kondisi pandemi saat ini. Mari kita undang lagi Pak Yance, mudah-mudahan sinyalnya sudah baik sehingga bincang bisnis kita enak didengar dan dilihatnya ya. Bagi yang bergabung, terima kasih. Nampaknya hari ini banyak sekali yang menyaksikan bincang bisnis kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih. Ada cukup banyak sekali yang menyaksikan bincang bisnis volume 23. Ya, merek biru merupakan merek yang sudah lama
bermain di industri franchise. Bahkan merek ini begitu konsisten membuka gerainya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bisa dibilang merek biru ini satu-satunya merek lokal yang baru muncul kemudian ekspansi ke luar negeri dalam kurun waktu 15 tahun ya. Karena sangat jarang merek luar yang ekspansi ke Indonesia ya dalam waktu singkat. Ya, mari kita tunggu Pak Yance untuk bergabung lagi bersama kita. Ya, sambil nunggu Pak Yance, silakan yang mau menyeduh kopi, yang mau ngeteh, karena waktu masih ada setengah jam lagi. Masih banyak cerita yang akan diceritakan oleh Pak Yance terkait dengan bagaimana merek biru bisa menjadi besar, menjadi market leader, dan menjadi bisnis franchise yang menguntungkan di antara merek-merek yang ada ya. Karena seperti tadi diceritakan Pak Yance, banyak franchisee yang memiliki lebih dari satu gerai. Bahkan ada seorang franchisee yang memiliki 40 gerai. Sebuah angka yang luar biasa. Sangat jarang ada merek yang franchisee-nya memiliki 40 gerai. Ada pertanyaan, Biru memenangkan penghargaan apa? Baik, Biru tahun ini kembali meraih penghargaan sebagai The Most Promising Brand 2020 karena reputasi dan kinerjanya yang baik sepanjang tahun ini. Meski pandemi, Biru tetap ekspansi, tetap membuka gerai, dan tetap menguntungkan. Kalau kita lihat di kecamatan atau kabupaten, merek-merek biru selalu ramai dikunjungi customer. Oke, nampaknya Pak Yance sudah bisa bergabung. Kita undang lagi, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Wah, ada komentar biru, baik, imut, ramah, unik. Wah, mantep. Betul. Biru ini kalau lihat dari desain greynya juga adem ya, unik. Dan airnya juga mantep. Konsepnya juga mantep. Biru sudah berapa gerai? Ya, tahun ini Biru sudah menembus 500 gerai coba. Di masa pandemi, orang-orang berhenti ekspansi, Biru malah menambah gerai, 500 gerai. Sebuah angka yang sangat fantastis ya untuk franchise di masa pandemi saat ini. Baik, kita tunggu Pak Yance untuk tampil lagi, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Yang bertanya boleh. Halo Pak Yance, gimana? Sudah oke sinyalnya? Ya, mudah-mudahan Pak. Ini kita coba kurangin pengguna daripada signal ya. Kalau dari suara oke gitu. Pak ini. Mohon maaf. Oke, kita lanjut aja ya sambil menunggu sinyalnya bagus ya Pak ya. Ya Pak Yance, kira-kira kalau bicara seberapa menguntungkan waralaba biru ini, kira-kira bagaimana Pak? Berapa lama rata-rata BEP yang diraih para franchisee-nya Pak? Iya, kalau kita katakan apakah menguntungkan, sebetulnya kalau tagline kita di franchise Depo Air Minum Biru adalah usaha yang menguntungkan saat ini dan nanti. Dan itu kita sudah mulai tahun 2006 waktu kita memasarkan franchise, kita menggunakan tagline itu Pak, usaha yang menguntungkan saat ini dan nanti. Karena kita menyadari bahwa driver atau pendorong utama daripada franchise Depo Air Minum Biru itu ada 3 Pak. Satu adalah dia adalah air minum kebutuhan sehari-hari yang merupakan kebutuhan pokok yang tidak akan lekang karena waktu. Kedua adalah Biru berfokus pada kualitas yang terbaik yang bisa menjadi satu konsumsi bagi kelompok masyarakat manapun termasuk kelompok yang paling atas sekalipun secara ekonomi. Saya sendiri adalah
pengguna air minum biru sejak mulainya tahun 2002 Pak. Jadi saya dan keluarga saya, kecil saya, serta keluarga besar saya semua mengkonsumsi air minum biru. Jadi itu merupakan satu tingkat kepercayaan diri terhadap produk kita sendiri yang kita memang gunakan, dan itu memang produk yang terbaik dari sisi quality. Dan quality ini merupakan satu yang juga akan diharapkan oleh semua orang yang minum air, karena air minum itu masuk ke dalam tubuh kita untuk jangka waktu yang lama, dan kita tidak mengharapkan adanya gangguan kesehatan karena kita meminum air yang subgrade dari sisi quality Pak. Jadi kualitas yang terbaik. Dan yang ketiga, drivernya adalah harga yang terbaik atau yang paling murah di dalam kelompok kategorinya. Ini kita sekarang mempunyai harga kurang lebih sepertiga daripada AMDK Pak. Atau kalau kita katakan secara gamblangnya, saat ini di depo air minum biru rata-rata harganya adalah Rp7.000 per botol galon 19 liter, dan itu merupakan satu yang sangat murah untuk kualitas yang kita berikan kepada konsumen kita. Itu merupakan satu yang menjadikan air minum kita ini dicari oleh masyarakat. Walaupun kita tidak melakukan pengiriman, delivery, masyarakat mau datang ke tempat kami karena nilai tambahnya besar sekali, dan mereka berlangganan dengan kita. Makin lama makin banyak pelanggan kita, terjadi akumulasi pelanggan Pak. Jadi memang dengan akumulasi pelanggan bertambah, akan makin lama gerainya makin ramai. Itu yang menjadikan satu fenomena yang ada di depo air minum biru. Dan didorong lagi bahwa ini adalah usaha franchise, artinya usaha yang dikembangkan dengan tenaga bersama-sama atau upaya bersama-sama, sehingga jumlah outletnya juga makin lama akan makin banyak. Jadi kalau makin banyak, efeknya apa? Ada skala ekonomi di situ Pak, menjadikan operasional usaha kita menjadi makin efisien. Yang kedua, adanya juga kekuatan brand, karena makin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga penjualannya juga akan terdorong untuk meningkat Pak. Jadi ini yang menjadikan satu yang menguntungkannya itu terus-menerus dan makin lama makin baik di dalam usaha ini. Kalau boleh saya tambahkan lagi yang belum pernah terpikirkan oleh banyak orang, dan mungkin merupakan satu yang saya usulkan juga bagi teman-teman yang bergerak di industri franchise, itu adalah bahwa Biru melakukan yang namanya investasi di properti biru Pak. Jadi itu yang menjadikan tonggak bisnis aset daripada Biru. Jadi kita bukan hanya bisnis retail cash flow untuk air minum biru, tapi kita juga berbisnis aset Pak, yaitu propertinya di Biru, dan dua kombinasi bisnis ini merupakan kombinasi yang sangat-sangat menguntungkan. Franchisee kita sudah melihat itu karena kita ajarkan kepada mereka, kita sharingkan bagaimana kita sebagai franchisor menjalankan usaha ini dalam gerai sendiri, berinvestasi di properti biru, yaitu tidak lagi banyak menyewa, tetapi kita membeli lokasi dan kemudian menggunakan pendanaan oleh bank, dan bagaimana kita bisa menjadikan aset itu sebagai satu bisnis yang sangat-sangat menguntungkan bagi usaha kita, dan itu benar-benar real, bukan sesuatu yang tidak nyata. Karena itu banyak franchisee yang juga sudah bergabung kita di dalam upaya untuk masuk ke dalam properti biru sebagai satu bentuk usaha double deal daripada usaha depo air minum biru Pak. Pak, ada pertanyaan dari pemirsa nih Pak. Kalau buka air minum biru, apakah harus punya lahan sendiri? Secara konsep kita memperbolehkan untuk sewa Pak. Cuma kita sangat membatasi harga sewa yang kita syaratkan ya. Jadi sewa selalu menjadi satu kesempatan buat kita untuk memulai usaha, karena kan biaya awalnya tidak terlalu besar. Tapi memang kita syaratkan sewanya harus mengcover 10 tahun Pak. Jadi tidak boleh hanya saya sewa 2 tahun. Ini adalah usaha yang membangun satu pabrik air minum yang miniatur ya. Pabrik air minum itu, tapi tetap mempunyai satu investasi konstruksi maupun investasi peralatan yang cukup besar yang harus dikeluarkan di depan. Karena itu kita harus menyiapkan juga jangka waktunya agak panjang. Dan untuk keamanan investasi kita syaratkan 10 tahun untuk sewa Pak. Dan alternatif lain adalah mencari apakah lokasi-lokasi milik sendiri atau milik keluarga yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk usaha depo air minum. Itu bisa berkonsultasi dengan kita setelah menjalankan yang namanya studi kelayakan Pak. Nanti akan kita dampingi franchisee sehingga kita bisa survei lokasinya,
sehingga dapat menentukan apakah lokasi yang dimintakan ke kita untuk disurvei itu bisa memenuhi standar kita atau enggak untuk sukses gitu. Jadi begitu ya Pak, memang lokasi itu memang tentu menjadi satu syarat. Lokasi bukan sesuatu yang memberatkan sebetulnya, karena itu adalah masuk ke dalam bisnis aset Pak. Kan banyak orang mengatakan, Pak Yance, bagaimana saya beli lokasi yang 1 miliar, kapan balik modalnya Pak, begitu ya. Ya saya katakan, ya kalau mau balik modal ya dijual lagi aja langsung balik modal, kan itu aset. Bentuk uang yang dirubah menjadi aset yang berbentuk properti begitu Pak. Karena kita juga membeli properti atau menyarankan atau mendampingi franchisee untuk membeli properti juga dengan satu kompetensi yang baik Pak. Jadi tidak ngawur beli kemahalan atau beli di lokasi yang jelek begitu Pak. Ini adalah satu kompetensi daripada franchise biru yang sangat membantu franchisee dan sangat menjadikan franchisee itu bisa mempunyai satu peluang bisnis yang lengkap Pak di dalam usaha ini, baik aset maupun ada dari retail. Ada pertanyaan lagi nih Pak, franchise-nya berapa minimal berapa Pak franchise-nya, investasinya mungkin ini Pak? Paket startup di usaha Depo Air Minum Biru ini adalah 479.260.000. Itu adalah satu paket startup, artinya diperlukan uang itu untuk memulai usaha. Di komponennya itu ada yang namanya franchise fee atau imbalan waralaba, itu 80 juta ditambah PPN jadi 88 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Itu sangat-sangat murah Pak kalau di industri. Kita katakan bahwa untuk memulainya kita betul-betul meringankan beban biaya daripada franchisee. Tapi itu belum termasuk lokasi dan renovasi. Karena lokasi kan kita nggak tahu lokasinya di mana, nanti kita akan bantu untuk menghitungkan di saat studi kelayakan. Renovasi kita juga tidak bisa memperhitungkan karena apakah itu tanah kosong ataukah itu satu bangunan yang sudah ada dan tinggal kita renovasi untuk memenuhi standar ruang kita dan sebagainya. Ada pertanyaan kurang lebih gambaran untuk biayanya. Iya Pak, daerah saya dekat pesawahan, air tanahnya kuning, apa memungkinkan untuk membuka gerai biru Pak? Kalau air minum biru itu basisnya lokasinya adalah harus cukup padat penduduk Pak, karena kita melayani pelanggan-pelanggan. Jadi yang minum air itu adalah pelanggan-pelanggan. Jadi pelanggannya harus cukup banyak di tempat tersebut. Jadi itu nanti yang menjadi satu kriteria ya. Misalkan depo air minum biru tidak ditemukan di pemberhentian tol itu tidak pernah ada Pak. Karena memang tidak ada pelanggannya kan di situ Pak. Hanya orang yang lalu lalang saja, tidak ada penduduknya. Demikian juga kalau masalah air di sana warnanya kuning, kita menggunakan sumber mata air pegunungan Pak. Jadi saat ini ya, jadi tidak ada air yang dipakai dari lokal. Jadi apakah itu air PDAM atau air sumur, kita tidak memperhatikan itu. Bahkan merupakan satu keuntungan mungkin kalau air di situ lokal itu jelek, mungkin mereka membutuhkan air minumnya tidak bisa diambil dari air yang ada di tempat begitu kan. Jadi kita mengirimkan air untuk dari gunung ke tempat kita, ke pabrik kita ini, yang kemudian kita olah menjadi air minum dan kita jual di pabrik itu juga. Jadi ini sekaligus pabrik, sekaligus juga toko yang menjual air curah, air minum yang siap minum gitu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Halo Pak. Iya Pak. Siap. Nah, bertanya lagi Pak, setelah perjanjian orang lama 10 tahun, harga yang dibayarkan untuk 10 tahun ke depan apakah sama dengan awal? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi kita di dalam bisnis itu ya berjalan sesuai dengan yang namanya harga pasar Pak, harga pasar. Jadi semua barang juga meningkat harganya dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi tentu saja merupakan satu yang kenormalan, artinya harga jual air minum kita juga meningkat Pak, saya kira ya. Jadi kita waktu pertama kali membuka ini tahun 2002, saya ingat itu harga satu botol air minum kita 19 liter itu adalah 2.500 Pak. Jadi sekarang harga retail kita adalah Rp7.000 rata-ratanya.
Jadi tentu saja peningkatan ini karena apa ya? Karena memang ada inflasi, ada penyesuaian harga retail. Jadi kalau investasi kita meningkat, otomatis juga bisa tercover dengan harga retail penjualan air minum yang meningkat. Jadi itu sesuatu yang sangat masuk akal kan Pak. Jadi bisa diharapkan untuk tetap naik Pak. Dan kalau tetap tidak naik itu dipertanyakan Pak. Ada pertanyaan menarik lainnya nih Pak. Sesuatu yang tidak berkembang. Apakah air minum biru akan merambah ke air minum dalam kemasan? Mengingat gerai depo air minum biru ramai oleh customer. Apakah ada air kemasan nantinya Pak? Pak, kategori untuk depo air minum itu ditentukan oleh pemerintah tahun 2004. Jadi itu adalah industri yang berbeda dengan industri air minum dalam kemasan. Dan biru masuk ke dalam industri depo air minum dan memang ingin mempunyai cita-cita untuk menjadi yang pemimpin di industri air minum, depo air minum itu. Tidak ada satu pemikiran untuk kita menuju kepada pabrikan air minum atau AMDK, Pak. Saya kira itu konsisten yang kita lakukan. Oke. Pak, kalau saya lihat di daerah saya ya, yang banyak mengkonsumsi air minum biru itu juga rata-rata kalangan menengah atas nih Pak. Biasanya kan yang datang ke air minum biru itu kan kalangan bawah ya Pak. Saya lihat banyak kalangan menengah atas yang ramai berkunjung ke gerai biru. Ini edukasinya bagaimana Pak Diman? Berhasil ya Pak ya? Sebetulnya kalau apakah pelanggannya itu adalah banyak menengah atas atau menengah bawah tergantung titik lokasinya sebetulnya Pak. Populasi yang menjadi cakupan atau tangkapan wilayahnya gitu ya dalam pemasarannya. Tapi saya katakan tadi bahwa air minum kita mempunyai kualitas yang bisa diterima oleh sampai pada level A+ pun bisa menerimanya karena memang kualitas kita sudah teruji secara laboratorium, tingkat kesehatan dan sebagainya memenuhi syarat-syarat semuanya Pak yang terbaik begitu ya. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang inginnya kualitas sekaligus harga yang terbaik? Itu kita sebut dengan market value atau market yang sekaligus inginnya kualitas dan harga sekaligus baik. Dan itu ada di mana-mana Pak, di segmen yang menengah atas pun ada, dan karena mereka juga karena penggunaan tertentu juga ada. Boleh dikatakan misalkan begini, menengah atas dia mungkin memerlukan air yang value, yang kualitas dan harganya baik untuk misalkan dapurnya dia. Karena air minum biru bukan hanya dipakai untuk air minum saja ternyata, karena air minum yang berkualitas dan harga yang terbaik itu ternyata dipakai juga untuk masak. Untuk misalkan pabriknya dia, bahan baku pabriknya dia, itu yang membeli mungkin menengah atas tapi untuk penggunaan yang lain atau untuk diri dia sendiri juga. Karena saya katakan, misalkan kita katakan pedagang yang sukses, itu mungkin dia adalah kelompok menengah atas. Tetapi dia mempunyai mindset mencari selalu barang yang kualitas dan harganya yang terbaik. Karena apa? Dia waktu jualan barangnya, dia supaya ada untung maka dia harus belinya murah. Untuk dijual retail sehingga dia bisa mendapatkan keuntungannya. Karena itu dia harus kulak barang, cari sumber barang yang harganya bisa murah. Kalau perlu beli satu kontainer begitu ya, sehingga lalu dia bisa jual dengan menguntungkan. Jadi pola berpikir ini yang sebetulnya menjadi target segmen kita, yaitu segmen value Pak. Dan itu ada di mana-mana, di segmen atas, menengah maupun bawah. Yang bawah juga tidak selalu semuanya itu maunya murah dan kualitas Pak. Ada yang hanya maunya murah saja, tidak memperhatikan kualitas. Jadi buat mereka beda Rp500, saya tidak beli dah karena mahal gitu. Walaupun kualitasnya lebih baik. Begitu Pak. Oke. Pak, beberapa waktu lalu Biru ekspansi ke luar negeri. Ini bisa cerita nih bagaimana bisa ekspansi ke luar negeri. Air minum isi ulang ini sangat langka nih, bisa ekspansi ke Amerika kalau nggak salah Pak ya. Apa mau edukasi pasar Amerika, Eropa? Iya, Bapak. Iya, dia ada di Sacramento, California, Pak. Itu kebetulan merupakan satu gerai yang kita bangun atas pemikiran saya yang sudah cukup lama, Pak. Sejak tahun 2011 saya memikirkan tentang itu. Mengapa saya pikirkan itu? Karena saya mempunyai kesenangan, Pak, dalam menjalankan usaha ini ya. Kesenangan itu menjadikan saya terus memikirkan apa ya yang bisa mempengaruhi usaha ini ke depannya. Dan banyak sekali pertanyaan buat saya, kalau misalkan negara kita Indonesia ini maju seperti negara-negara yang di Amerika, di Singapura dan sebagainya, di mana air dibuka, air kerannya dibuka bisa langsung diminum gitu ya. Apakah usaha depo air minum ini akan tetap ada? Itu menjadi pertanyaan yang sangat fundamental
dan memerlukan jawaban yang harus saya cari, Pak. Dan sebetulnya gerai di Amerika ini merupakan satu gerai research and development atau satu gerai untuk riset dan pengembangan, Pak. Di mana saya mau meneliti bagaimana kalau dengan setting Amerika Serikat yang mempunyai law bahwa air keran itu dibuka harus siap minum. Apakah ada pasarnya untuk depo air minum dan bagaimana kenapa kok bisa ada depo air minum di daerah California? Karena saya amatin, Pak, di California itu ada usaha ini dan mereka bisa laku juga gitu loh. Bahkan saya pernah bertemu itu ada di tempat satu kota kecil begitu sangat-sangat ramai, Pak. Ya, beroperasinya agak berbeda dengan kita karena teknologi yang berbeda dan settingnya yang berbeda. Tapi secara umum pasarnya ada. Jadi itu yang menarik buat saya dan merupakan satu riset. Dan salah satu hasil daripada riset itu sudah saya publikasikan melalui video kita. Mungkin kalau berlangganan YouTube atau masuk ke dalam website Biru, airminumbiru.com, mencari tentang hasil riset kita yang kita publikasikan di Las Vegas dalam satu event penghargaan internasional tentang quality research. Kita sampaikan temuan kita, apakah value daripada tap water itu adalah justify atau satu yang merupakan satu yang benar atau tidak. Itu merupakan hasil riset gerai kita di Amerika Serikat, Pak. Masih banyak lagi yang merupakan satu pemikiran yang sedang kita terus telaah, Pak. Saya kira itu, Pak. Jadi memang gerai itu adalah gerai yang masih belum menguntungkan, tetapi aman karena memang sudah kita setting untuk research and development dengan pendanaan yang cukup memadai dan setting yang baik, Pak, untuk investasinya. Berarti sudah siap dikemas untuk go global ya di masa mendatang nih, Pak ya? Masih belum lah, Pak. Kita masih berkonsentrasi di dalam negeri dulu. Tapi memang ada intensi yang tadi itu saya katakan ini sebagai satu pembelajaran kita. Karena kalau kita betul-betul bertekun di dalam usaha ini dengan kesenangan, kita harus meningkatkan juga kemampuan kita dalam menjalankan usaha ini dalam berbagai macam situasi. Dan saya bertanggung jawab terhadap banyak sekali franchisee yang mengandalkan pada kemajuan franchisor dalam hal teknologi maupun pengetahuannya sehingga bisa mengikuti zaman begitu, Pak. Oke. Pak, apa saja prestasi yang sudah diraih Biru baik skala lokal maupun internasional? Saya lihat nih banyak logo penghargaan nih di belakang ini. Banyak, Pak, karena kita kalau sekarang kalau di taraf internasional kita banyak sekali menerima tawaran-tawaran untuk mengikuti penghargaan-penghargaan franchise maupun penghargaan-penghargaan bisnis, Pak. Tapi kita memang selektif karena memang Biru sudah dikenal di mereka. Karena kita ada beberapa penghargaan yang sifatnya internasional itu kita canangkan tahun 2013. Kita mendapatkan 2 penghargaan internasional, satu di level untuk Asia Pasifik, yang satu di level dunia karena pada waktu itu kita ikut penjurian dari Brad Sugars Action Coach dan kita memenangkan Entrepreneur of the Year pada waktu itu. Kenapa kok kita mengikuti lomba-lomba franchise tersebut dan bagaimana kita juga appreciate adanya penghargaan-penghargaan seperti yang diberikan oleh majalah franchise yang tadi saya katakan ya. Penghargaan ini sangat kami hargai ya, merupakan satu yang bagian daripada yang ingin kita dapatkan. Karena kita di Biru itu bermain terdepan, Pak. Kita berada di frontier. Kita kadang-kadang perlu cerminan, perlu tahu apakah langkah-langkah kita ini adalah sesuai dengan apa yang orang luar katakan gitu, Pak. Dan penghargaan-penghargaan ini sebetulnya menjustifikasi apakah apa yang kita telah lakukan ini baik menurut pihak yang ketiga tersebut. Dan itu merupakan satu yang praktek yang kita tetap jalankan. Jadi seperti misalkan kita menjalankan juga untuk satu gerai kita sertifikasi ISO. Bagaimana menurut ISO, apakah praktek-praktek usaha kita ini sudah sesuai dengan standar-standar internasional seperti itu. Jadi kalau kita nggak sesuai, berarti kita tentu saja tidak dapat mendapatkan sertifikasi Baik, tersebut. Dan demikian seterusnya. Jadi penghargaan itu buat kita merupakan satu cerminan. Iya. Iya, Pak. Halo, Pak. Jadi kita saat ini mendapatkan kurang lebihnya 50 penghargaan, Pak. 50 lebih lah penghargaan ya. Dan terus bertambah memang karena memang itu terakumulasi. Pertanyaan terakhir, waktu udah mau habis nih, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir, bagaimana
menjadi franchisee biru, syaratnya apa aja? Oh iya, menjadi franchisee biru saya kira pertama kali memang perlu datang ke gerai, perlu menikmati air minum gerai Pak. Belilah 1 galon, datang ke gerainya dan liatin kalau memang kurang lebih tertarik dan memang betul-betul bisa menikmati airnya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam-macam jalur untuk belajar lebih lanjut. Kita ada Zoom meeting kita, Zoom bincang bisnis Depo Air Minum Biru itu ada di IG kita, Air Minum Biru. Seringkali ditayangkan kapan ini nanti Sabtu ini rasanya ada ya, Sabtu ini ada. Ikuti saja untuk mengedukasi diri kita sendiri terhadap apa dan siapa itu Depo Air Minum Biru, sehingga kalau memang ada ketertarikan lebih lanjut baru kita masuk kepada proses-proses yang disarankan di situ. Jadi ikutin prosesnya, karena sehingga dengan demikian kita bisa menjadi satu justifikasi untuk langkah-langkah bisnis, karena investasinya tidak terlalu kecil ya. 500 jutaan ditambah dengan investasi lokasi ditambah renovasi kurang lebih sekarang 300-400 juta juga. Oke. Jadi harus berhati-hati dan betul-betul memikirkan, dan kontraknya PW itu 10 tahun Pak. Jadi betul-betul satu waktu yang cukup lama. Perjanjian waralaba. Siap. Oke Pak Yance, sepertinya waktunya sudah habis. Menarik sekali berbincang dengan Pak Yance nih. Banyak pertanyaan tapi waktu sudah mau habis. Banyak statement nih memberikan selamat terhadap Biru yang meraih the most promising brand. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Yance. Terima kasih sekali. Bukti konsistensi Biru tak terbantahkan dengan setiap tahun meraih penghargaan. Oke Pak Yance, itu saja dari kita perbincangan hari ini. Selamat sore, semoga bincang bisnis kita bermanfaat. Sukses selalu Pak Yance ya. Terima kasih semuanya pemirsa, salam kenal semuanya.